Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Jadi, dalam perjalanan sejarahnya sendiri, Indonesia mengalami ya berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Gitu. Luar negeri dari sekutu, dalam negeri pun dari gerakan-gerakan separatisme atau upaya-upaya pemisahan diri. Nah, apa aja? Yang pertama, ini secara pengertiannya, disintegrasi itu keadaan tidak bersatu padu yang membuat perpecahan. Sedangkan konflik adalah proses sosial di mana salah satu pihak itu berusaha menghancurkan atau membuat pihak lain tidak berdaya. Nah, yang terjadi. Gitu. Dan kita mengalami itu di awal-awal kemerdekaan. Nah, apa aja sih peristiwa-peristiwanya? Nah, ini bagiannya. Ada 3 penyebab konflik dan pergolakan ya pada kurun waktu 1948 sampai 1965. Yang pertama, masalah ideologi, kepentingan, dan dari sistem pemerintahan. Dari segi ideologi, ada beberapa peristiwa di antara PKI Madiun tahun 48, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia tahun 48 juga, gerakan 1 Oktober tahun 1965. Selanjutnya ada dari konflik kepentingan, ada Angkatan Perang Ratu Adil ya 1949. Yang kedua Republik Maluku Selatan tahun 1950. Yang ketiga itu peristiwa Andi Aziz tahun 1950 juga. Selanjutnya yang terakhir ada dari sistem pemerintahan dari BFO, kita simpelnya ya gitu. Karena saya kurang fasih berbahasa Belanda, jadi BFO ini adalah negara-negara federal atau negara-negara boneka bentukan Belanda yang ditujukan untuk memecah belah Indonesia. Yang kedua ada Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan yang selanjutnya adalah Permesta. Jadi ini berdekatan nih mereka nih dua ini. Jadi ini penyebabnya dari segi ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Kita akan coba bahas satu persatu. Nah, pertama PKI Madiun tanggal 8 September 1948, di mana situasi politik pasca perundingan Renville, itu kan di Renville itu kan kita sangat rugi ya, baik dari segi wilayah juga, gitu kan, di mana pasukan juga harus mundur dari wilayah-wilayah pendudukan Belanda. Di sini ada Amir Syarifuddin ya sebagai oposisi dengan Front Demokrasi Rakyat, dan juga musuh dengan ideologi komunis. Gitu. Tambah lagi situasi ekonomi, namanya negara yang baru merdeka, tidak memiliki basic ekonomi yang kuat gitu. Artinya dari segi pemerintahan kita belum mumpuni, termasuk juga dari ekonomi gitu. Kita belum punya aktivitas ekspor maupun impor yang berarti. Meskipun kita sudah 3 tahun ya deklarasi kemerdekaan, tapi pada masa-masa ini kita sedang struggle ya, gitu, sedang membangun gitu kan, sedang berkutat banyak banget masalah dalam negeri lah pada saat itu gitu. Selain ekonomi juga ya ini situasi politik nih, kita masih menghadapi Belanda dalam artian diplomasi dengan Belanda seperti itu. Nah, pendengaran ini banyak mengecewakan banyak orang ya gitu kan, mereka akhirnya jadi membelot gitu ya, dalam artian tidak mau mengikuti hasil Renville gitu, jadi membangkang lah dari keputusan pemerintah pusat seperti itu. Ini ada artikelnya, bisa kalian baca lebih detail lagi di sini ya, dari Historia seperti itu. Jadi musuh tuh mau mendeklarasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun, dan bagi pemerintah itu adalah bentuk subversif ya gitu, perlawanan secara terang-terangan. Nah, ini tokoh-tokohnya nih ya, musuh Amir Syarifuddin gitu. Kalau kalian sempat baca ya, Amir Syarifuddin salah satu orang pemerintahan juga gitu, tapi karena Renville juga dan juga tidak mendapatkan posisi yang kuat di pemerintahan, akhirnya dia berubah menjadi oposisi. Ini agak disayangkan sih track recordnya beliau gitu. Nah, ini tewasnya musuh ketika musuh tertembak dalam pengejarannya di Jawa Tengah, nggak salah, Jawa Tengah. Dan juga ini setelah ditangkap ini para pemberontak Madiunis tersebut nih. Gitu. Ya, meskipun kita baru awal merdeka, ketika menghadapi ancaman seperti ini, pihak tentara kita ya dalam BKR ya dan atau TKR itu langsung merespons gitu, dengan kekuatan sadar itu berhasil menumpas mereka. Jadi nggak dalam waktu lama lah mereka berlarut-larut pemberontakannya. Gitu. Ketika gembongnya musuh tertangkap, di tewas tertembak ya gitu, Mas Refli juga ditangkap. Jadi ketika pimpinan semua ditangkap atau tewas, ya pemberontakannya gampang berakhir seperti itu. Nanti hal ini berbeda dengan nanti Darul Islam nanti. Nah, di sana itu mereka di Madiun itu mereka membunuh orang-orang yang dianggap
pro pemerintah ya, atau nggak sejalan dengan mereka seperti itu. Dan mereka menebarkan teror. Meskipun bukan musuh atau Amir Syarifudin, tapi para pengikutnya sih gitu yang cenderung apa ya, brutal di lapangan seperti itu, yang segera ditumpas oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada Darul Islam atau Negara Islam Indonesia ya, DITI, dari pimpinan adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat, deklarasi tanggal 7 Agustus 1949. Lalu melebar ke beberapa daerah, ada Amir Fattah di Jawa Tengah, ada Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, dan Daud Bere di Aceh. Gitu kan, bisa lihat berdekatan lah mereka, uh, apa ya, bergabunglah ke Kartosuwiryo gitu, karena merasa satu visi dan mereka diabaikan. Nah, ini pemberontakan yang cukup lama ya gitu, karena deklarasi tahun 49 pun Kartosuwiryo dihukum mati itu sekitar tahun 1963, baru ketangkep itu tahun 1960 nggak salah gitu. Jadi selama itu Kartosuwiryo itu selalu bersembunyi ya gitu, melarikan diri dari kejaran tentara gitu. Teman-teman dari daerah juga terus mengeluarkan, ada yang menyerah, ada yang mau berunding damai seperti itu. Nah, dari beberapa tokoh ini yang paling yang happy ending yang berakhir masih bisa itu adalah ini, Daud Ber. Ketika dalam musyawarah dia mau mau setuju untuk berhenti dan kembali ke masyarakat. Orang lainnya kebanyakan ditumpas dengan secara militer. Gitu. Amir Fattah akhirnya menyerah juga, ketangkep. Gitu. Yang lainnya juga akhirnya menyerah juga gitu, setelah melawan. Gitu. Nah, ini foto orangnya nih, Kartosuwiryo. Kartosuwiryo, Amir Fattah yang paling kanan ini. Nggak terlalu jelas ya fotonya ya. Namanya juga foto zaman dulu. Ada Kahar Muzakar, ada Ibnu Hajar, dan Daud Ber. Gitu. Jadi seperti itu, Sarah Jarum Jam tokoh-tokohnya. Nah, ini cukup fatal juga. Jadi awal tuh Kartosuwiryo itu memang ingin mendirikan negara Islam, dan ketika hasil pendengaran film keluar, dia tuh salah satu pihak yang kecewa gitu, dan menganggap ini adalah momentum untuk membentuk negara Islam yang dicita-citakan. Dan yang menarik adalah Kartosuwiryo adalah sahabat karibnya Bung Karno dulu pada masa awal pergerakan. Mereka indekos bareng di rumahnya Cokroaminoto kalau nggak salah gitu. Bedanya meskipun mereka satu pos bareng, ya Kartosuwiryo tuh punya pemahaman itu religius, sedangkan Soekarno lebih nasionalis. Mereka sahabat karib lah gitu, suka yang namanya satu pos bareng gitu, suka ya ngobrol, diskusi gitu kan, bahkan saling ejek tentang jalan perjuangan mereka atau pemikiran mereka seperti itu. Nah, kalau Amir Fattah juga bergabung ketika juga kecewa dengan hasil Renville tadi gitu, dia bergabung. Mereka ini semua rata-rata membaiat ya gitu, atau setia gitu kepada Kartosuwiryo sebagai pemimpin seperti itu. Ya meskipun gerakan tersebut sudah ditumpas di masa lalu, tapi beberapa tahun lalu ada gerakan yang menyatakan itu bagian dari Darul Islam seperti itu. Ini yang perlu kita waspadai gitu, gerakan terorisme gitu. Sebenarnya kalau ajarannya memang bagus, tapi yang salah itu adalah oknum ya, dan juga memaknai pergerakan tersebut gitu, dengan cara mendirikan negara dengan cara-cara kekerasan itu yang kurang bisa kita terima. Gitu. Dan buat negara juga sangat berbahaya gitu kan, ketika baru merdeka, ya mereka ini orang-orang yang bisa bilang menghancurkan itu semua gitu. Kalau kita lihat sejarah pun, pembentukan dasar negara pun ya, pembukaan undang-undang dan undang-undang itu apa, Pancasila pun juga ada diskusi yang panjang gitu, berusaha mengakomodir segala pihak ya, dalam hal ini agama juga, budaya juga gitu, orang-orang juga seperti itu. Ini foto-fotonya nih, mereka religius ya gitu, pakai peci, pakai kemeja drill seperti saya ini gitu modelnya, tuh kayak ini dengan lambang bendera itu bintang dan bulan sabit seperti itu.
Jadi ketika kita bintang bulan sabit ya bukan berarti salah bendera, tapi orang yang menggunakan simbol tersebut yang keliru. Sama kayak ISIS modelnya seperti itu kan. Lagi-lagi yang salah ya bukan simbolnya, tapi adalah orang-orang yang menggunakan simbol tersebut untuk tujuan-tujuan yang keliru. Jadi sekali lagi kita harus bisa melihat lebih jernih lagi. Selanjutnya, nah ini foto eksekusinya Kartosoewirjo di Pulau Seribu. Gitu. Banyak sebelumnya itu beredar rumor ya kalau Kartosoewirjo itu nggak diperlakukan dengan baik, gitu. Tapi ternyata ada beberapa foto-foto terakhir sebelum dieksekusi itu dia diizinkan sholat, gitu kan, diizinkan berwudu, ada yang berbicara, gitu. Pokoknya diperlakukan secara manusiawi lah, gitu. Meskipun dia itu bisa bilang buronan pas atas gitu kan, meskipun dia penjahat besar, tapi pemerintah tetap memberlakukan hal-hal manusiawi gitu kan. Jadi ketika ditangkap pun ya juga nggak disiksa, nggak langsung dibunuh, nggak gitu. Kalau kasusnya Muslim itu kan sebelumnya pola itu sama, pemerintah itu selalu meminta untuk berhenti, udah akhir aja perlawanan kalian seperti itu. Terus dikirim juru negosiasi atau orang yang bisa berbicara ke dia gitu kan, kayak contoh di kasus nanti di Republik Maluku Selatan tuh. Jadi suruh berhenti, dikirim negosiator, ketika ditolak ya sudah langsung diserang gitu. Jadi nggak serta-merta langsung diserang, nggak, tapi selalu ada bujukan dulu, persuasif untuk berhenti. Termasuk Kartosoewirjo seperti ini, tapi karena sudah merasa dirinya benar gitu, pemikiran benar, ya dia tetap lanjut gitu, dapat dukungan dari beberapa orang tadi di berbagai daerah seperti itu. Dan yang menariknya, meskipun sudah ditangkap, penjara, dan dijatuhi hukuman mati, tapi Kartosoewirjo nggak langsung dieksekusi, nggak. Soekarno itu sempat mendiamkan beberapa berbulan-bulan surat eksekusinya Kartosoewirjo. Ketika ada jenderal yang nganterin surat, beliau marah, dibuang suratnya, atau pokoknya marah lah gitu. Karena mau gimana pun Kartosoewirjo itu adalah sahabatnya sendiri, orang yang pernah deket sama dia. Gimana sih kalian gitu, kalian pimpinan suatu negara, terus sahabat kalian tuh ngebrontak, mau ngancur negara kita sendiri gitu, negara kita sendiri, dan kita dikasih pilihan untuk dikasih kuasa ya untuk menghukum mati dia, mengeksekusi gitu. Ya pasti kan pergulatan batin banget gitu kan, pokoknya berbulan-bulan suratnya nggak ditandatanganin, sampai akhirnya ada salah seorang jenderal tuh bujuk anaknya Soekarno, Megawati, untuk menandatangani gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya pun dengan berat hati Soekarno pun mau tanda tangan akhirnya gitu, setelah dibujuk oleh anaknya gitu, dibujuk bahwa persahabatan itu jangan dicampur adukan dengan tugas kita sebagai kepala negara, seperti itu. Dan emosional juga gitu kalau kalian baca kisahnya gitu, nanti kan bisa baca kok ini gitu. Dia sebelum meninggal pun diizinkan ketemu keluarganya juga gitu kan, seperti itu. Itu hal yang lumrah ya, namanya terpidana eksekusi mati gitu. Ya beliau tewas di tangan regu penembak. Dan kalau penembak juga kan nggak nembak kepala, tapi dada, biasanya si jantung yang ditembak, seperti itu dididikannya. Ya lanjut ya. Berikutnya ada sebutan macam-macam gerakan ini, ada gerakan September 30 atau Gestapo, atau gerakan 1 Oktober Gestok, bahkan di Orde Baru sebutnya G30S garis miring PKI, dan seterusnya lah gitu. Apapun penamaannya, tapi jelas di sini unsur PKI jelas terlibat. PKI yang berhasil dan juga pasukan Cakrabirawa ya, dipimpin oleh Kolonel Untung pada waktu itu, yang menculik para jenderal seperti itu malam hari. Ada yang sudah nonton film Pengkhianatan G30S? Nonton, Pak. Nonton ya. Yang HD apa yang zaman dulunya tuh yang masih yang sekilas-sekilas gitu dah, Pak? Iya. Tapi sekarang udah ada yang bagus kok HD kok. Nanti nonton lah, bisa nonton tuh bulan September atau Oktober. Itu meskipun ada yang meragukan ya, tapi meragukan juga dari kalangan keluarga Aidit sih gitu. Cuman peristiwa tersebut berasal dari wawancara keluarga jenderal dan syuting di lokasi rumah para jenderal tersebut gitu. Jadi maksudnya dalam pembuatan film itu nggak secara main-main gitu, dari risetnya gitu, meskipun tendensi Orde Baru itu jelas banget gitu,
musuh komunis, musuh bersama, musuh yang harus disingkirkan gitu, seperti itu. Tapi terlepas itu sebagai sebuah film ya dia sudah memenuhi unsurnya gitu, berusaha kronologi gitu menggambarkan ya. Dalam memang kalau film kelemahannya ada peristiwa yang mungkin jadi dibesar-besarkan seperti itu. Ya salah satu yang diprotes itu kan misalnya anaknya itu ngomong bapaknya bukan perokok berat gitu. Padahal di film merokok mulu gitu kan, merokok. Tuh pernah ada di acara Indonesia Lawyers Club gitu, ketika dia ditampilkan anaknya itu mencoba meluruskan lah gitu tentang kesalahan-kesalahan film tersebut, makanya dibilang tuh bohong, tuh propaganda seperti itu. Akhirnya pun di pihak TV One tuh bentar pintuin ya. Oh, oke baru gabung. Ya akhirnya pihak TV One tuh memanggilin ya istrinya sutradara pada masa itu ya, Ibu Yayang Cendur. Dia mengatakan kenapa suaminya menggambarkan Aidit sebagai sosok perokok ya, pertama dalam rapat rokok terus dan rokok karena dalam situasi genting ya, genting bagi mereka itu ya, mereka butuh sesuatu gitu, kayak rokok tuh buat menggambarkan kalau rapat mereka tuh genting gitu kan, seperti itu. Jadi bisa dijelaskan lah gitu hal yang mungkin menurut putranya itu berlebihan, seperti itu dijelaskan kayak gitu. Nah, ini latar belakang apa sih? Pertama ada situasi politik menjelang gerakan. Di dekade 60-an itu ada 3 kekuatan besar ya. Pertama Presiden Soekarno sendiri sebagai pemimpin, yang kedua Partai Komunis, dan yang ketiga adalah Angkatan Darat. Ketiga ini kekuatan politik yang dominan pada masa itu. PKI dapat tempat di Soekarno karena mendukung semua ide dan kebijakan Soekarno. Dia paling duluan lah pokoknya lah gitu. Sedangkan Angkatan Darat dalam beberapa hal cenderung berseberangan dengan Soekarno. Misalnya dalam tahun 63 ketika ada konfrontasi dengan Malaysia, Angkatan Darat berkeberatan gitu kalau harus konfrontasi secara terbuka, karena mereka menilai ada Inggris di balik Malaysia waktu itu. Jadi kan kita sempat berantem dengan Malaysia ya gitu, konfrontasi lah gitu. Dan Angkatan Darat kita pun setengah hati untuk melawan konfrontasi tersebut, maka Soekarno marah ke pimpinan Angkatan Darat. Yang ketiga, kondisi kesehatan Presiden Soekarno. Kalau kalian sempat nonton di awal-awal film itu, ada percakapan antara Aidit dengan dokter yang diundang sana gitu, yang mengabarkan kalau Soekarno itu sakit parah dan usianya itu nggak bertahan lama, nggak sampai berapa bulan gitu. Makanya Aidit pikir, oh udah saatnya kita ambil kekuasaan gitu, seperti itu. Dan kan bisa ada lagi di artikel-artikel yang bisa kalian baca, dan juga dari ini kan juga banyak banget versi-versinya gitu, siapa dalang utamanya gitu. Ada yang mengatakan PKI, Presiden Soeharto, Soekarno sendiri, kolaborasi dengan CIA, banyak deh pokoknya dampak-dampaknya. Ya ada, terus juga ada hoaxnya juga katanya yang penyiksaan yang dialami oleh para jenderal yang katanya disilet bagian ininya gitu, kemaluannya gitu. Terus teorinya siapa aja dalangnya gitu. Pokoknya sampai sekarang nih salah satu episode sejarah yang kabur ya gitu, dan berdampak besar sampai hari ini. Kenapa? Setelah itu rakyat nanti demo kan, ini para korban ini ya, ada Ahmad Yani, ada Suprapto, S. Parman, Panjaitan, ini yang penjaga tetangga Nasution, ini yang di Yogyakarta Katamso, Sugiono juga. Jadi ada yang berlangsung di Yogyakarta dan Yogyakarta. Ini Pierre Tendian ini ajudan Nasution gitu. Seperti itu. Ini kan 6 orang ini adalah pimpinan puncak Angkatan Darat ya, seperti itu. Nah ini kalau kalian pernah ke Museum Bang Boy seperti ini nih, kayak digambarkan di video seperti ini patungnya ya, dipaksa tanda tangan kalau mereka tuh mengakui adanya Dewan Jenderal gitu. Dewan Jenderal itu adalah orang-orang dicurigai PKI untuk merebut kekuasaan. Nah sebenarnya Ahmad Yani itu sudah mengakui kepada Soekarno kalau memang ada Dewan Jenderal, tapi Dewan Jenderal dimaksud adalah untuk pertimbangan kenaikan pangkat. Gitu. Seperti itu. Jadi ada tapi itu buat promosi jabatan sebenarnya, bukan Dewan Jenderal untuk mengambil pemerintahan seperti itu. Nah, ini kan ketika peristiwa tersebut kan rakyat marah kan sama PKI gitu kan. Jadi ada penumpasan habis-habisan untuk para simpatisan juga dan partainya lah, seperti itu.
Ini salah satu babak kelam di sejarah bangsa kita gitu, dan selain kelam juga ya kabur gitu. Kabur ya kita nggak tahu siapa dalang utamanya gitu. Terlalu banyak variabel yang bermain di sana. Gitu. Ada yang mengatakan PKI cuma korban lah, PKI pelaku utama dan seterusnya. Pokoknya apa ya, banyak lah versinya. Cuman bagi saya tetap bagi saya secara pribadi ya gitu, terlepas setelah baca teori-teori itu ya komunis sih yang salah seperti itu. Ini cara dengan cara-cara yang kurang tepat gitu, yang nggak baik. Dan Usman Ismail pun pernah menulis ya, salah seorang budayawan juga, itu kalau tidak ada dalam sejarah di dunia itu pemberontakan dilakukan oleh gerakan-gerakan sosialis komunis itu yang tidak menumpahkan darah. Selalu ada pembantaian, pembunuhan, penyingkiran orang-orang. Kita bisa lihat dari revolusi Rusia di awal abad 20 gitu kan. Salah satunya di Tiongkok dan juga di Eropa Timur gitu. Itu selalu ada itu jejak-jejak berdarah. Terus di Korea juga. Ini Bangun Pancasila Sakti. Ya di Luang Buaya mereka jadi gelar pahlawan revolusi ya, gelar Anumerta. Nah, selanjutnya ada Angkatan Perang Ratu Adil oleh Raymond Westerling, orang Belanda ya, mantan komandan pasukan Kenil, Koningin Nederland Indische Leger. Jadi kayak semacam tentara kerajaan Hindia Belanda lah gitu. Jadi tujuan untuk mempertahankan negara Pasundan dan menegakkan keamanan. Menganggap diri sebagai Ratu Adil. Ratu Adil siapa sih? Ratu Adil itu adalah seorang juru selamat yang dipercaya oleh orang-orang Jawa ya pada masa itu ya gitu. Betapa kita itu dekat dengan mistisme gitu, dengan hal berbau ramalan seperti itu. Sebelum ada Ratu Adil pun kita mempercayai ramalan Jayabaya gitu, yang menyatakan kalau Indonesia tuh bakal dikuasai oleh orang-orang kulit kuning gitu, namanya orang-orang Asia Timur ya, Jepang. Terus pokoknya kita mempercayai banyak hal-hal yang mistis lah gitu, hal yang pada masa itu ya gitu. Ya meskipun belum bisa dipercaya 100%, tapi mereka mempercaya gitu datang seorang juru selamat atau Ratu Adil untuk membawa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan seperti itu. Dan ketika peristiwanya di Bandung, mereka membunuh PNI atau orang-orang yang dianggap melawan mereka. Dan Westerling sendiri pun salah satu tokoh kejam ya, yang sudah selain di Bandung dia juga pernah membantai orang-orang di Makassar juga ya, salah satu juga keluarga sejarawan Pak Anhar Wungo salah satunya seperti itu. Pokoknya jahat lah gitu. Dan sayangnya ketika pembunuh pasar pun dia berhasil melarikan diri ya, nggak ketangkep di Indonesia lah, dia berhasil lari ke Singapura dan berhasil pulang ke Belanda. Cuman di Belanda pun juga dia juga tidak mendapat sambutan yang baik dari masyarakat sana seperti itu. Bisa lihat Ratu Adil dari Istanbul. Belanda Turki kalau nggak salah itu Westerling tersebut. Nah, dulu itu dari RMS Republik Maluku Selatan ya. Dari tokoh itu ada Dr. Sumokil, salah seorang mantan hakim agung dari negara Indonesia Timur. Jadi orang berpendidikan lah gitu. Dia mendeklarasikan apa berdirian negara yang terpisah dari NKRI lah, Republik Maluku Selatan. Itu meskipun sudah berhasil dikuasai tahun 50, tapi sampai 62 itu ya gerilyawan lagi gitu. Dia nggak berhasil tertangkap secara ini gitu. Baru 63 pun setelah ditangkap ya dieksekusi gitu. Itu juga sebelumnya diajak berhenti dulu gitu, udah hentikan gitu, dibujuk untuk berhenti, tapi dia menolak ya, bahkan tetap pada pendiriannya. Akhirnya pemerintah pun meluncurkan operasi militer gitu. Ya ketika ditangkap ya hari ini banyak tokoh-tokoh RMS yang masih bertahan di luar negeri, di Belanda khususnya gitu. Mereka ada kantornya, tetap mencari suaka dukungan politik lah gitu. Karena kalau luar negeri kan nggak mungkin dihukum juga sama kita kan gitu, dan hukum kita nggak berlaku di sana. Nah, seperti ini nih. Orang Maluku join RMS ini ketika mereka di luar negeri ini. Seperti itu. Ada Andi Aziz ya, anggota Kenil tahun ini di Indonesia Timur, kalian mereka Pak Apris. Jadi
uh, berkaitan dengan statusnya sebagai tentara ya nanti gitu. Nah ini ada kronologinya di bulan Januari gitu, menurut pengumuman mereka ke APRIS. APRIS itu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kemudian bulan Maret dia nggak mau gitu kalau pasukan Kenil yang di Makassar itu Kenil itu nggak pengen kalau ada masuk TNI dari Jawa gitu dikirimkan ke Makassar. Jadi maksudnya mereka merasa bisa menjaga wilayah mereka sendirilah seperti itu. Terus tanggal 3 April mereka berangkat rapat ya pembentukan panitia pembentukan peralihan. Selanjutnya pun dipanggil oleh Sumokil di rumahnya beberapa 4 April ya. Oke. Jadi mungkin dipujuk dan dipengaruhi Sumokil, akhirnya dia menyandra perwira TNI. Sebelum akhirnya pun diultimatum oleh pemerintah untuk melaporkan diri. Tanggal 5, tanggal 7 tadi sudah diultimatum lah, pokoknya di tanggal 5, tanggal 7 ya disuruh kembali ke asrama untuk mundur, jangan menawan lagi. Nah, tanggal 15 Mei pun terjadi pemberontakan, bentrok. Seperti itu. Ini kronologi sampai diusir ya, meskipun beritanya ketika Andi Aziz disuruh melapor diri itu 3 kali 24 jam, kenyataan Andi Aziz datangnya terlambat. Gitu. Ya, akhirnya pun dia ditangkap juga, dijatuhi hukuman di Mahkamah Militer. Gitu. Ya, meskipun memang anak buahnya yang terlibat, tapi dampaknya kan mereka bergerak atas perintah Andi Aziz sendiri. Jadi dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Seperti itu. Artikel-artikel yang kalian baca juga nih, nanti saya kirim PowerPoint-nya. Nah, ini adalah BFO ya, negara-negara federal. Nah, ini waktu setelah Renville dan Linggajati dan Renville, ini wilayah ini kita nih. Sebagian Jawa dan Sumatera. Sisanya itu ya negara-negara boneka. Sumatera Timur, Sumatera Selatan, sudah di Jawa Barat, negara Jawa Tengah, negara Madura ya, negara Jawa Timur, negara Indonesia Timur tuh tetap ya pecah-pecah gitu. Makanya nanti ketika sebelum KMB itu ada konferensi inter-Indonesia gitu. Pemerintahan kita dengan negara federal tadi harus satu suara dalam menghadapi Belanda di KMB nanti. Ini itulah gitu. Kita dipecah-pecah kan. Nggak sangat mudah nih, karena kita memang beragam ya, suatu potensi yang luar biasa tapi juga suatu kelemahan juga kalau kita mudah tersulut emosi. Ivan Muk salah satu tokohnya ya, yang memecah belah kita, mendirikan negara-negara boneka, negara federal tadi. Meskipun nanti ujung-ujungnya pun para pemimpin negara federal tadi bisa dia kembali ke bergabung ya, bersedia bergabung dan meninggalkan jabatannya. Ada sih menolak sih memang, tapi di negara Pasundan nggak salah menolak, yang nggak mau gabung. Mungkin juga sama dari Indonesia Timur tadi. Itu ada PRRI Permesta ya. Ya semacam ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat dan daerah gitu. Ada kecemburuan sosial lah, gimana daerah tuh paling dikucilkan, nggak dapat perhatian yang sesuai gitu loh. Jadi mereka memutuskan untuk melepaskan diri. Jadi punya bentuk sikap politik sampai berubah jadi konflik bersenjata akhirnya. Dan yang mulai pun juga ada para perwira dari tentara juga sih, meskipun mereka akhirnya dipecat secara tidak terhormat gitu. Nah, itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.